Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang konten kreator sebagai tugas dari mata kuliah praktikum kewirausahaan dengan anggota ada Mbak Rahma Maulidina, ada Mbak Nafisha, dan saya sendiri Dimas Fajar Sodi. Nah, PPT-nya ada ya Pak ya? Oke, lanjut aja. Nah, di ringkasan presentasinya itu kami membuat latar belakang sebagai ide usaha, gambaran usahanya, segmentasi, sama strategi pemasaran. Oke, latar belakang ide usaha. Berjual sambil belajar. Jadi itu adalah sesuatu hal yang dimana kita gunakan untuk kayak slogan lah. Kita sebagai konten kreator itu menjual konten tapi sambil berjualan dan juga belajar. Nah, di era yang telah serba teknologi, di mana gadget atau sesuatu kebutuhan utama dalam mengakses informasi selain dari media cetak dan siar. Semua bidang aspek ikut berubah seiring dengan berkembangnya teknologi. Begitu juga bermunculannya ide usaha yang sangat unik pada era teknologi ini. Psikologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tingkah laku dan juga hal yang lainnya mengenai manusia. Maka dari bidang ini juga bisa dijadikan suatu usaha untuk membantu dan juga menjadi pundi-pundi rupiah. Kali ini kelompok kami akan membuat suatu usaha di mana sudah tidak asing lagi, yaitu konten kreator, di mana kita sebagai kreator bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita buat dengan kreativitas dan juga bermanfaat untuk orang lain. Selain sebagai pembuat konten kreator juga berguna menjadi wadah untuk kita membagi sebidang ilmu dalam ranah psikologi, di mana sudah banyak para konten kreator yang berbagi akan bidang ilmunya yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga mampu menarik sponsor dan tentunya berbagi ilmu. Nah, slogan yang saya pakai ini adalah berjuang sambil belajar, di mana mungkin sebagai konten kreator jangan mengharapkan selalu hasil yang tinggi, tapi harusnya membuat suatu konten yang kreatif, menarik, dan juga mendidik, karena hasil akan berbuah sesuai hasil kreativitas dan niat tulus sang kreator untuk membantu orang lain. Selanjutnya, di sini gambaran usahanya. Jadi untuk gambaran usahanya itu deskripsi mungkin teman-teman sendiri udah pada paham ya dengan konten kreator itu sendiri. Jadi tetap basic awalnya sebagai konten kreator adalah menganalisa konten dan juga membuat skrip untuk pembuatan konten yang akan dibuat. Jadi setiap konten itu tidak hanya langsung tiba-tiba terbuat, tapi semuanya memerlukan proses seperti analisis data, apa yang trending, apa yang perlu diperlukan, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga penonton dalam channel YouTube, ataupun Instagram, ataupun media sosial yang lain. Nah, sehabis kita membuat konten kreator dan juga skripnya, kita melakukan langsung eksekusi, di mana pembuatan syuting, dan juga tata letak, dan juga untuk persiapan endorsement, mungkin ada promosi dari klien kita yang memberikan feedback untuk produknya. Jadi kita mendapatkan hasil dari sang endorsement ini. Nah, setelah pembuatannya segala rupa sebagai syuting dan lain-lain, nah nanti baru kita upload konten itu ke media sosial yang kita gunakan seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Nah, segmentasi. Segmentasi dalam ide usaha sangatlah penting dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pemasaran produk. Semakin akurat segmentasi, maka semakin besar peluang kesuksesan bisnis yang dijalankan perusahaan. Nah, di sini segmentasinya itu mungkin kalau untuk konten kreator sendiri karena pencariannya yang udah paling banyak, jadi saya memilih 3 indikator di mana segmentasinya itu memilih pasar yang pastinya. Jadi setiap konten kreator itu harus mempunyai pasarnya sendiri yang dijadikan target, dan juga di mana setiap target pasar bermacam-macam bidangnya, dari olahraga, musik, hiburan, dan lain-lain. Jadi target pasar yang kami pilih lebih ke edukasi, di mana dalam tahap edukasi akan dilakukan promosi produk ataupun memajang produk saat proses konten dibuat. Jadi sembari kita membuat konten, mungkin kita akan menaruh
endorsement ataupun promosi yang diberikan oleh klien. Terus yang kedua itu memilih konten. Jadi konten yang kita buat itu adalah konten edukasi, di mana diangkat lebih ke ranah psikologi, yang dimana itu bisa membantu ataupun juga menjadi suatu wadah untuk diskusi antara pendengar dan juga sang konten kreator. Terus yang ketiga, penyampaian konten. Nah, yang paling vital adalah dalam penyampaian konten, di mana dalam eksekusi konten script yang telah dibuat dengan subtema besar akan diolah dengan matang. Jadi setiap konten ini akan ada beberapa subtema besar. Jadi tidak melulu membahas tentang berbau klinis, tapi mungkin nanti akan membahas tentang sosial, terus ke ranah edukasi psikologi industri dan yang lainnya. Jadi ada beberapa subtema yang akan dibuat dan nanti itu diupload sesuai dengan subtema yang dibuat. Nah, strategi pemasarannya, yang jelas strategi pemasarannya itu menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan yang lainnya. Target pasarnya pastinya masyarakat umum yang mungkin awam dan belum tahu apa sih itu psikologi dan edukasi apa yang bisa kita beri kepada target pasar kita. Nah, brandingnya sendiri itu masuknya ke edukasi psikologi. Jadi lebih kayak memberitahu kalau ini loh suatu bidang yang bisa membantu teman-teman mungkin ingin mencari solusi, ingin bergabung dengan komunitas ataupun ingin masuk ke ranah psikologi itu sendiri. Nah, strategi pemasarannya, nah ini di media sosial, jadi kontennya setiap sudah selesai pasti akan diupload ke media sosial yang udah ada. Target pasarnya yang kayak tadi, masyarakat, di mana menjurus untuk mengedukasi pastinya. Dan brandingnya itu lebih ke kontennya, bagaimana kita membuat konten yang semenarik mungkin dan tidak membuat jenuh. Walaupun terkadang memang masyarakat sendiri itu akan lebih senang dengan hal-hal yang mungkin itu menurut mereka itu tren. Jadi nanti kita membuat kontennya itu mengikuti analisis data dan juga apa yang sedang hype saat ini. Nah, mungkin cukup itu aja sih, Pak. Siap. Oke. Mas Dimas pernah nggak coba untuk jadi content creator, Mas? Konten kreator saya dulu udah pernah dari tahun 2012, udah 2012. pernah, ya itu ke take down karena saya lupa main kotor. Jadi main kotornya sebelum ada kebijakan YouTube yang dimana membagikan link, karena saya dulu mainnya pakai link. Nah, pakai link. Nah, di situ saya lupa untuk menghapus itu pancingannya istilahnya, linknya itu. Nah, dan itu ke take down YouTube, padahal udah menghasilkan sekitar hampir 1 kali gajian gitu loh, Pak. Jadi itu yang membuat saya kayak, ya udahlah bikin lagi, tapi nggak terlalu niat lagi. Jadinya ada sih channelnya, tapi belum menjurus untuk mau bikin apa sih gitu. Temanya apa dulu, Mas, pas Anda bikin? Temanya dulu itu lebih ke hiburan, vlog, tapi vlognya nggak terlalu mungkin kayak menceritakan personal ya. Dan tapi lebih banyak ke game sih, karena itu yang paling track record view-nya yang paling banyak. Game-nya game apa? CS? Kalau game-game dulu ya mungkin kayak game-game PC itu ya GTA, San Andreas, dari auto. Mungkin dari PS juga. Oke, ini ya, bisnis yang sekarang lagi tren ya, sosmed ya. Ini kayaknya Rahmat juga punya nih kayaknya nih. Ya. Jadi iya, ada Pak. Kalau Rahmat itu kan lebih ke beauty ya, kecantikan ya. Jadi Wah, Bapak udah ngepoin Instagram saya nih. Kamu nggak follow kok Rahmat, biar kamu follow aku dulu. Oh. Aduh, saya jadi malu, Pak. Oke, jadi ini seperti sih teman-teman. Jadi kita memilih antara tren atau dengan passion ya. Kita antara memilih tren atau memilih idealis. Jadi saya nggak tahu nih, saya juga untuk selama COVID ini ngisi di YouTube ya. Coba saya bagikan ke beberapa link-link teman-teman di HRD, teman-teman di SDM, di alumni.
juga nggak banyak viewernya ya, istilahnya apa ada yang salah atau mungkin karena memang saya terpacu untuk mencari viewer yang banyak misalnya. Makanya kadang, nah misalnya mau kita ngikuti tren, ya bisa aja. Tapi kan kembali lagi ke tujuan lagi ya. Ini kayak kita zaman dulu nge-band Mas Dimas. Jenengan kelahiran tahun berapa Mas? Apa? Kelahiran tahun berapa jenengan? 97, Pak. 97. 97. Zaman-zamannya mungkin masih ngalami Sheila on Seven nggak Mas? Sheila on Seven hype masih. Pas awal-awal awal-awal album, mungkin Anda masih umur 3-4 tahun mungkin Mas. Ya, dulu tuh kan awal tahun 2000 sampai pertengahan 2006-2007 itu kan lagi tren yang namanya musik Sheila ya Mas. Ini ada masih ingat. Jadi dulu misalnya ada band pengen populer, pengen cepat dapat banyak orang beli kasetnya, kan dulu masih pakai kaset ya. Buatlah atau mungkin ikutilah musiknya Sheila. Jadi mungkin trennya tren musik Sheila. Terus sempat ada ST12 ya, 2007-2008. Ya, 2008 sampai 2013 muncul beberapa band-band yang mirip ST12 ya. Anda masih ingat ada Bagindas, ada Gamawan, masih ingat. Gamawan ya. Itu band-band yang istilahnya musik Charlie ya. Kalau misalnya mau cepat laku ya udah ikut ST12 ya. Terus yang apa? Yang terakhir ya. Ini K-pop ya. Iya, jadi K-pop. merajalela ya, Senasenda, Suju ya, Golden Generation ya. Terus dulu sempat ada beberapa boy band yang ikuti atau girl band ngikuti K-pop ya. Kalau misalnya pengen cepat dilihat atau mungkin digemari ya. Tapi juga ada beberapa musik-musik yang idealis, Mas. Yang mereka kadang nggak mengikuti aliran tren musik, tapi mereka punya idealisme dalam bermusik. Tapi tetap punya segmentasinya. Misalnya, Mas tahu band Bara Suara nggak, Mas? Bara Suara, iya tahu. Bara Suara tahu ya? Tahu nggak? Wet Sauce and the Couple Company. Oh, tahu, Pak. Tahu. Itu kan musik-musik yang segmented ya? Yes. Efek Rumah Kaca tahu? Efek Rumah Kaca, ya. Rumah Kaca, Payung Teduh. Payung Teduh. Itu musik-musik yang istilahnya bukan musik populer, istilahnya yang banyak digemari sama anak-anak milenial, tapi selalu punya segmentasi tersendiri. Jadi ini balik lagi ke tujuan awal, kita mau mengikuti tren yang ada, atau punya idealisme dalam menciptakan sebuah karya misalnya. Namanya kayak di YouTube ya, karena kan lagi zaman prank ya Mas. Pengen laku ya prank, bikin YouTube traveling, bikin YouTube mua, ya makeup artis ada juga. Terus tentang personal blog Mas, ini lagi banyak dibuat Soranton. Model-modelnya apa? Raditya Dika. Ya, Raditya Dika. Sama Endozel ya. Terus juga banyak dipilih ya. Ya itu kan mungkin lebih ke tren sesaat ya. Ketika orang nanti berganti tren, ya nanti akan ganti lagi. Jadi konten kreator tuh apa ya? Ya profit, ya nggak apa-apa, kita ngejar profit. Cuma tetap kita misalnya dari psikologi ya tetap melihat idealisme kita ya sebagai orang. Jadi kayak yang disampaikan jenengan tadi, orientasinya nggak hanya profit, tapi orientasinya juga berbagi gitu loh. Ke orang yang pengen melihat karya kita, ya. Dan sebenarnya memang ada beberapa contoh vlog yang ini mungkin bukan vlog yang populer di mata milenial ya, karena kan sekarang kalau kita mau ambil contoh sekarang milenial ya sering lihat YouTube ya. Sekarang TV kan nggak laku ya Mas. TV istilahnya RCTI, MNC kan orang balik ke Netflix, lihat ke istilahnya lihat ke Mola, lihat ke YouTube ya anak-anak milenial. Tapi juga ada berapa itu apa ya bisa dilihat di YouTube ya, ada beberapa vlog yang ini bukan segmentasinya anak milenial, tapi bisa punya jutaan viewer. Ambil contoh misalnya, tahu vlog Xiaomanik nggak? Xiaomanik itu dia bule, tapi punya kemampuan berbahasa banyak. Jadi dia basicnya bahasa Inggris, cuma dia bisa bahasa Arab,
dia bisa bahasa Cina, bahasa paling fasih, terus bisa bahasa Afrika. Nah, dia tuh membuat vlog berkomunikasi sama orang. Dia tinggal di Amerika, tapi dia punya banyak kemampuan berbahasa asing, Mas. Nah, di Amerika itu kan banyak imigran-imigran dari luar ya. Iya. Dia membuat vlognya, dia berkomunikasi dengan orang-orang dari negara tertentu, dia pakai bahasa daerah tersebut. Misalnya ke daerah ke komunitas orang Korea, dia pakai bahasa Korea. Ke komunitas orang Afrika, dia pakai bahasa Afrika. Dan dia memang sengaja belajar. Dan akhirnya hasil belajarnya itu dibuat vlog. Itu bisa jutaan itu. Subscribernya juga jutaan di situ. Iya. Terus apa ya, misalnya tahu Jerome Pauline ya, Mas? Iya, Jerome Pauline. Jerome Pauline itu kan yang dia dapat beasiswa di Jepang ya, kuliah di matematika. Itu kan juga istilahnya dia personal blog kebanyakan ya. Istilahnya kalau mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin nggak terlalu suka sama modelnya seperti dia ya. Terlalu banyak ya. Dia ya tergantung mengemasnya sendiri ya, mengemas istilahnya mengemas vlognya sendiri. Juga didukung kemampuan memasarkan itu lagi kan. Itu saya lagi seneng kayak gitu, Mas ya. Ada Binay Channel. Binay Channel itu suami istri yang tinggal di Kanada, tapi mereka sering memasak masakan Indonesia untuk dibagi-bagikan ke teman-temannya dari Kanada, dari bule. Jadi hampir setiap vlognya itu dia masak masakan Indonesia, terus dibagikan ke teman-teman bulenya, masak gado-gado, masak mungkin Indomie, sarden dan sebagainya. Terus ada lagi David Allen TV, itu YouTuber dari Bali. Dia sering banget membagikan makanan tradisional ke bule-bule. Tahu kecrot, misalnya. Ya, jadi ya sebenarnya kayak gitu kan lebih bermakna ya. Nggak banyak viewernya, Mas, kadang. Jadi ada beberapa yang kadang konten itu bermanfaat bagi kita. Cuma ya kayak vlognya Putri Tanjung, tahu ya, anaknya Errol Tanjung. Dia punya banyak perusahaan, salah satunya perusahaan Creavi. Dia punya banyak channel YouTube, tapi juga nggak sebanyak Atta Halilintar. Ya. Ya itu tadi. Ya, jadi dulu saya juga pernah nyoba untuk main di blog juga, Mas. Ya, pakai Google AdSense ya. Iya. Tapi akhirnya nggak bisa berproses, akhirnya ya udahlah, nggak jadi akhirnya. Saya juga dulu pernah bikin blog traveling dari zaman saya kuliah, ya. Terus berhenti sih pas mulai kerja di Mercubuana. Terus coba ini bikin di Instagram, coba untuk membuat feed-feednya tentang traveling. Ya, belajar Instagram sih saya, Mas. Terus akhirnya juga banyak yang datang, yang follow sebagainya. Nah, ini kalau misalnya mau buat konten, mungkin sebaiknya fokus ke satu aja sih, Mas. Satu bidang aja sih, Mas. Nah, jangan misalnya katakanlah, Anda tertariknya kemana, Mas? Ke perkembangan ya? Ke pendidikan? Ya, kalau untuk konten psikologi sendiri ya lebih ke umum sih, Pak. Jadi kayak ngasih tahu kalau orang itu kayak mungkin channel-channel yang udah ada, mungkin kayak 1%. Itu kan jadi salah satu contoh kayak, oh ternyata dari bidang klinis tuh yang bisa dipakai tuh ini. Jadi kan ibaratnya, tapi dikemas lagi dengan yang lebih lebih gampang dikasihkan ke masyarakat umum gitu loh. Jadi kalau di 1% sendiri, kalau 1% sendiri kan dia lebih membahas kayak teori dan juga lebih dalam toh. Nah, tapi ini bungkusnya mungkin atasnya aja tapi padat gitu. Mungkin tambahan sedikit, Pak. Gimana, Rama? Mungkin nanti tuh kita kan brandingnya nggak mungkin cuman psikologi berjalan dengan sendirinya, itu bakal susah. Paling ada collab sih sama yang kayak selebgram gitu untuk branding segala macam. Ningkatin viewer ya. Iya, untuk kemasnya sendiri mungkin kita bakal kayak ODGJ itu seperti apa sih, penanganannya gimana gitu, kayak misalkan jadi kayak ada film pendeknya mungkin atau simulasinya gitu. Rahma, kamu tahu itu nggak? Ada satu vlogger, dia podcast, tapi seringnya podcastnya sama ODGJ. Aku lupa namanya.
Iya, saya pernah nonton. Rian siapa gitu? bukan? Ya, itu. Nah, itu. Dia unik ya, selainnya tidak eksploitasi, tidak menjerumuskan ODGJ, tapi ya apa ya, istilahnya Iya, langsung langsung dari sumbernya gitu. langsung dari sumbernya. Iya. Jadi aku guyu oleh nonton yo ngakak yang guyu ya. Saya kira serius. Terus aku baru ngeh saiki deh ketoke aku lihat lagi profilnya dia, oh pantes DGJ semuanya. Itu juga banyak itu viewernya tuh kan, jutaan itu. Banyak. Ya. Lumayan itu, Pak. Makanya sampai sekarang pun saya juga masih mencari kita mau bikin vlog. Saya coba untuk membuat sesuai dengan apa yang saya punya ya. Saya di PIO lama di bagian SDM, terus saya coba untuk membuat beberapa vlog tentang SDM. Dan saya sih mikirnya ya udah ini menjadi trademark-nya kita itu loh. Jadi gampang untuk memasarkannya. Terus ada mungkin kalau di teman saya yang lain misalnya tempatnya Bu Martaria ya, Bu Martaria itu kan suaminya kan bisa grafologi ya. Jadi punya kemampuan untuk membaca tanda tangan sama kemampuan untuk membaca baca tulisan. Dan itulah yang sering dijual ke masyarakat. Ya Pak Jelang Hardika itu kan dia seringkali menjual grafologinya. Dan itu menjadi trademark. Saya nggak tahu dia bikin vlog atau enggak ya, tapi sering banget ngisi kegiatan ya secara online juga tentang grafologi. Nah, selalu ada segmentasinya sih, selalu ada pasarnya. Cuma ya tadi kita harus benar-benar pinter sih mencari marketnya ya. Iya, benar. Makanya sama aja ketika kita menjual produk makanan, kita jual produk makanannya lagi tren, mungkin gampang. Orang akan mudah atau mungkin orang akan gampang membelinya karena jadi tren. Beda kalau misalnya kita menjual produk makanan yang bukan menjadi tren. Nah, sekarang zaman kayak make up artis ini kan muanya lagi tren juga kan, Rama kan? Yang mana, Pak? Make up artis mua. Oh iya, benar. Yang anak-anak mercu bisnis mua tuh banyak ternyata, Rama. Oh iya Pak, saya baru tahu. Banyak. Anak psikologi ada kali 5 lebih saya hitung. Di samping mua itu kan skincare ya. Atau modelnya Pak? Muanya. Make up-nya. Sama skincare. Oh iya. Yang jual skincare juga banyak banget ya. Nggak anak pagi, nggak anak malam. Ya, jual skincare. Ya. Jual masker. Bukan masker tutup ya, tapi masker ini ya. Iya, masker wajah. Ya, soalnya beauty memang lagi naik sih Pak sekarang. Lagi naik kan. Iya. Ada yang reseller, ada yang dropship, ada yang memang benar-benar ada yang ownernya juga. Ada yang ownernya juga. Iya. Ya. Makanya kan ini ikut-ikutan, ikuti tren atau gimana gitu loh. Karena kayak skincare, kayak masker wajah itu kan udah lama banget sebenarnya. Iya. Skincare itu kan zaman lu udah ada ya ramai. Ini lagi tren pas masa COVID aja kan, orang di rumah, tren perawatan. Ya. Ini karena artis-artis juga sih Pak, banyak yang, bukan artis sih, kayak selebgram. Kan sekarang mainnya kan Instagram dengan TikTok segala macam gitu. Jadi mereka yang daily life-nya gitu, ngapain, kayak gitu. Jadi apa yang bisa dijual gitu sih intinya sebenarnya. Mereka kayaknya ini yang hype karena memang pasar untuk ini tuh lagi naik karena itu tadi K-pop masuk. Terus perawatan itu cewek-cewek seneng, ya udah klop banget. Jadi untuk jualan skincare, masker muka, perawatan muka, wah cocok banget, masuk langsung pasarnya. Role modelnya cewek-cewek kan kayak cewek-cewek Korea Pak. Mulus. Benar. Iya, kalau makanan minuman sekarang kopi ya, kalau minuman ya. Beberapa nih anak-anak mercu lulusan pada nawarin kopi, Pak, saya jual kopi sekarang. Ada yang kopi siap minum, ada yang kopi saset, ada yang kopi bubuk misalnya. Oh, lagi tren kopi, ya. Banyak banget yang jual kopi sekarang. Dulu saya sempat juga jual kopi. Putus. Iya, jual binnya. Langsung dari gayonya gitu kan pilihan Pak. Cuman ya gitu karena nggak tahu ilmunya banyak di kopi, jadi akhirnya berhenti.
Kayak sekarang misalnya, ini kan lagi banyak disenengkan kopi gula aren ya, teman-teman ya. Sama kopi pandan. Iya. Jadi hampir setiap kafe, hampir setiap istilahnya tempat minum yang jual Thai tea dan sebagainya itu kan lagi banyak yang jual kopi gula aren. Kalau Thai tea biasanya kan rasa taro biasanya sama green tea. Itu mesti ada gitu loh. Ya karena lagi tren. Ya nanti tambahin boba, tambah tren lagi nanti. Iya. Ya, itu kan tergantung tujuan kita kan akhirnya kan. Kita mau apa nih usaha nih? Mau hanya menambah penghasilan saja, memanfaatkan momentum, atau memang dari awal kita benar-benar ya wes pengen hidup mati kedepannya mata pencarian dari usaha. Makanya kan kalau misalnya kita kedepannya jadi pengusaha terus, kita juga perlu melihat konsumen. Nah, nanti masuk mata kuliah perilaku konsumen kita. Hanya konsumen kan masih berubah. Dan pengusaha kan juga harus mengikuti budaya atau dinamika konsumen. Sekarang lagi seneng-senengnya prank, besok tahun depan bisa ganti lagi mungkin. Ya, jadi ya balik lagi sih. Kita mau selanjutnya mau menjual apa yang menjadi idealisme kita atau hanya ngejar profit saja. Nah, misalnya saya juga ngajar di Mercu Buana, tapi juga kadang ngambil job di luar. Nggak hanya soal tambahan uang, tapi lebih ke relasi, lebih mencari tempat di mana saya nggak mendapatkan di Mercu Buana misalnya. Karena mungkin ada beberapa dosen yang punya kemampuan tertentu, tapi di Mercu Buana nggak tersampaikan, nggak tersalurkan. Jadi akhirnya kadang ngisi di tempat yang lain. Mengasah, ya, atau mungkin untuk sekedar merefresh ya. Jadi ya wis kadang saya ngambil job di luar hanya untuk tambahan yaitu sebagai konsekuensi lah. Tapi lebih ke tadi sih Mas, lebih mencari tempat ya kayak misalnya si Andra di Dewa udah lama banget bosen gitar, dia bikin Andra and the Backbone misalnya. Nah, karena nggak tersampaikan dulu di Dewanya. Akhirnya bikin band baru, nah kayak gitu. Oke, nanti kapan-kapan ditunggu ya collab-nya ya. Nanti untuk Rahma juga nanti mau bergabung. Ini teman-teman kita lagi bikin sama Bu Reni lagi bikin semacam unit kewirausahaan. Memang baru coba untuk dirintis tahun ini karena memang sebelumnya belum ada ya. Ada pengembangan kewirausahaan buat teman-teman yang mau coba untuk bisnis. Karena memang belum ada pendampingan dan ini juga terkait dengan perubahan visi ya. Visinya universitas sekarang lebih ke arah socialpreneur. Socialpreneur itu bisnis hanya mengejar profit, itu juga mensejahterakan warga sekitarnya. Jadi misalnya katakanlah Mas Dimas bikin event misalnya, ya kamu pesan cateringnya nggak catering di yang terkenal, jadi pesan cateringnya catering di dekat rumahmu lah misalnya kan. Jadi modelnya kan sekarang seperti itu. Kayak misalnya outbound ya, kita bikin outbound misalnya di satu desa wisata, cateringnya bukan catering yang sudah terkenal, tapi kita memanfaatkan warga lokal nih. Ya, snacknya mungkin dari ubi, kacang godok misalnya, atau misalnya gedang goreng dari pohon pisang setempat misalnya, nah kayak itu konsep socialpreneur. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Ya, next time kalau misalnya nanti butuh ngobrol, diskusi, ya nanti kita bisa nyari waktu ya, Mas Dimas, Mbak Nafisa, atau Mbak Rahma. Terima kasih, gitu aja. Ini Mas Dimas, saya minta tolong nanti di-share di grup ya. Ya. Oh iya Pak, mau tanya, boleh? Gimana, Rahma? Ini untuk laporan yang UAS itu, yang lanjutan yang ini berarti Pak? Nanti tak share lagi ya, untuk formatnya ya. Oh, iya siap. Kurang lebih hampir sama sih, seperti format di presentasi. Nanti di UAS tinggal mengumpulkan saja sih laporan bisnis plan-nya aja. Oh ya, siap. Baik Pak, terima kasih itu aja, banyak saya kira, teman-teman. Terima kasih, matur nuwun semuanya. Sehat selalu ya. Ya, Pak. Oke, matur nuwun semuanya. Selamat malam.